Halo Bapak Ibu Guru hebat, kembali lagi bersama saya dalam coaching. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Guru sebagai coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Tugas coach adalah sebagai pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Peran coach mendorong coach untuk belajar menggali potensi yang ada dalam dirinya. Potensi ini akan membuat seorang coach lebih percaya diri karena ia benar-benar memahami kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan mencoba memperbaiki kesalahan melalui panduan-panduan coach dalam bentuk pertanyaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai guru, peran kita dalam coaching memberi tuntunan. Tuntunan tersebut bukan hanya pada saat coaching saja. Pembelajaran berdiferensiasi telah memberikan ruang bagi guru untuk menuntun murid sesuai kebutuhan belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran sosial emosional. Kita menuntun murid memberi arahan untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Guru juga dapat menuntun murid untuk bisa mengatur emosi agar setiap saat murid merasakan kenyamanan. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan untuk bisa memilih mana yang baik untuk dilakukan. Coach atau pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Program ini dapat membuat murid untuk lebih merdeka, mengeksplorasi diri, dan mengoptimalkan potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran pun dapat terwujud melalui proses coaching ini. Sistem Among menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan coaching. Coaching sistem Among Tutwuri Handayani. Murid adalah mitra belajar. Guru dan murid memiliki pemahaman yang sama tentang belajar. Guru mendengar murid untuk mengetahui potensi murid. Memberi ruang pada murid untuk mengenal potensi dalam dirinya. Emansipatif dalam proses coaching membuka ruang bagi guru dan murid untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan bersama. Kasih dan persaudaraan dalam proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan kodrat murid secara holistik. Seorang guru perlu memahami perannya dalam membantu murid menyelesaikan sebuah masalah. Mari kita membedakan antara konsuler, mentor, dan coach. Konsuler membantu klien secara langsung untuk menyelesaikan masalah. Mentor memberikan tips dalam menyelesaikan masalah. Biasanya merupakan hasil pengalaman dari mentor. Sedangkan coach membantu coach menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan masalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang pada akhirnya coach dapat menggali potensi dirinya dan menyelesaikan sendiri jalan keluarnya.
Komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi saling memberi informasi yang menguntungkan. Komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi lebih berdampak bagi kehidupan baik sang pemberi pesan ataupun penerima pesan, yakni komunikasi yang memberdayakan potensi setiap pihak sehingga dapat menghasilkan perubahan arti kehidupan. 4 aspek komunikasi yang perlu diketahui untuk mendukung praktek coaching. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Kedua, pendengar aktif. Ketiga, bertanya efektif. Keempat, umpan balik positif. Mari kita lihat satu persatu. Komunikasi asertif. Komunikator yang mampu memadukan gaya komunikasi agresif dan komunikasi submisif secara tepat manfaat. Pada komunikasi asertif memiliki kepercayaan diri yang sama-sama berhak menyampaikan pendapat. Komunikasi asertif akan selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi asertif berusaha untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukan berarti hanya ikut kemauan orang lain, namun berbagai pertimbangan akan disampaikan secara baik. Komunikasi asertif juga merupakan kejujuran dalam menyampaikan informasi, selalu menggunakan bahasa yang santun. Adanya saling menghargai, memiliki tujuan komunikasi, menuntun pihak lain, menggali potensi yang harus ada, usaha aksi nyata. Yang kedua, pendengar aktif. Pendengar aktif adalah proses komunikasi yang membangun relasi dengan orang lain yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan dan makna informasi tertentu dan memerlukan konsentrasi. Pendengar aktif. Pada pendengar aktif harus memperhatikan keterampilan berelasi dengan memperhatikan bahasa lisan dan bahasa tubuh. Yang ketiga, bertanya efektif. Dalam melaksanakan coaching, keterampilan kunci yang diperlukan adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu. Bertanya efektif. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah coachee tidak sekedar berupa respon pendek atau respon ya atau tidak. Bertanya efektif. Pertanyaan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat aksi bagi pengembangan potensi. Dan yang terakhir adalah umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coachee pikirkan. Dalam umpan balik positif dapat disampaikan dalam beberapa cara dengan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah langsung diberikan saat komunikasi. Contohnya, wah, bagus ucapanmu yang baru saja kamu sampaikan. Kedua, spesifik atau fokus pada apa yang dikatakan. Contohnya, hal ini sepertinya belum diungkapkan sebelumnya. Ayo kita coba bicarakan hal ini lebih lagi. Ini dapat menjadi alternatif lain untukmu. 3. Faktor emosi. Mengikut sertakan emosi yang dirasakan. Contoh, saya ikut gembira mendengar pencapaianmu dalam kerja kelompok kemarin. Situasimu terdengar sulit. Mari perlahan kita bicarakan agar kamu bisa mendapatkan alternatif dari situasi ini. 4. Apresiasi.
menyertakan motivasi positif. Contohnya, kamu bisa nak, kamu pasti menjalankan komitmenmu. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Dengan perencanaan yang lebih baik, kamu dapat menyelesaikan tantangan ini. Coaching model Tirta. Guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Mengutamakan melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka melalui model Tirta. Tirta merupakan akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA adalah tanggung jawab. Tujuan. Coach dan coachee mengungkapkan tujuan coaching. Dalam mengungkapkan tujuan, bisa dari coach, bisa juga dari coachee melalui pertanyaan umpan yang diberikan oleh coachee. Identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Tanggung jawab. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan aksinya. Coaching dilakukan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, mengutamakan kebutuhan belajar murid. Di sini kita dapat membaca murid yang sedang mengalami kesulitan belajar atau masalah yang membuat anak tidak dapat mengikuti kesempatan belajar secara baik. Coaching sangat dibutuhkan. Begitu pula dalam pendampingan pembelajaran sosial emosional. Coaching merupakan cara pendampingan yang dapat dilakukan untuk menata rasa sosial emosional, karena pembelajaran sosial emosional tidak harus di dalam pembelajaran seperti biasanya, namun dapat dilakukan secara perorangan penanganan kasus kesulitan belajar. Coaching dapat dilakukan untuk melatih disiplin diri yang dimulai dari diri sendiri, yang dilakukan secara rutin, sehingga menjadi budaya yang senantiasa melekat di setiap tingkah laku dan perbuatan baik. Coach berperan mendampingi untuk menemukan jati diri dalam bertingkah laku.